hutan. Kemudian Al-Baqarah ini terdiri dari berapa ayat? 286 ayat. Nah, yang kita bahas pagi ini sampai jam berapa ini? Mas? 30. Setengah 12. Setengah 12. Kita bahas 5 ayat saja. 183 sampai 187. Karena itulah ayat-ayat puasa. Baik, kita mulai dengan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin semua yang hadir tahu artinya, tahu terjemahannya. Ya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita akan bahas ayat ini dalam 4 bahasa. Yang pertama, potongan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah an-nida. An-nida itu apa? Seruan, panggilan. Panggilan dengan identitas keimanan. Kalau yang dipanggil untuk menjalankan puasa itu adalah orang-orang beriman, itu berarti bahwa yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir, yang non-muslim tidak ada kewajiban puasa. Atau kalau mereka berpuasa tidak dianggap, tidak sah puasanya. Bagaimana mereka berpuasa sementara mereka tidak mengimani yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bolehlah kalau ikut-ikutan puasa, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, dapat hidayah Islam. Karena bukan tidak mungkin orang yang pelan-pelan belajar sholat, di hatinya sebenarnya sudah ada keinginan untuk masuk Islam, cuma belum mantap. Sehingga dengan doa teman-temannya, doa orang di sekitarnya, insya Allah mengantarkan dia menjadi mu'alaf, masuk Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu menghasilkan hukum bahwa yang wajib puasa hanya orang beriman, orang Islam, orang yang menyatakan dirinya mengimani Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang beralasan, saya masih berislam, belum beriman, jadi nggak wajib puasa. Ya. Ini sudah tentu keliru besar. Dalam kaidah tafsir, kalau disebut iman saja berarti itu sudah bermakna Islam. Atau sebaliknya, kalau disebut Islam saja berarti itu sudah bermakna iman. Tapi kalau disebut dua-duanya, misalnya dalam surat Al-Hujurat, ya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakan kalian masih berislam karena belum masuk keimanan ke dalam hati kalian, baru dibedakan. Keimanan itu sifatnya yang terkait dalam hati, keislaman itu amalan-amalan lahiriah seperti sholat, ya, puasa, ya. Tapi dia tidak memaknai apa yang dia lakukan itu, sekedar gugur kewajiban saja, tidak menyadarinya bahwa itu bagian dari yang harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu para asatidz wal ustadzat, ya ayyuhalladzina amanu ini terdapat banyak sekali dalam Al-Quran. Berapa kira-kira?
Ada 100? Ada 50? Ada. Berarti berapa jumlahnya? 89. Ya, jumlahnya berapa? 89. Ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya berada di awal ayat kecuali ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu-satunya yang ya ayyuhalladzina amanunya tidak berada di awal ayat, tapi berada di tengah-tengah ayat. Jumlah keseluruhan 89. Kalau ya ayyuhan nas berapa? Lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Jumlahnya hanya 20. Jadi lebih banyak ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu fokus Al-Quran memang pedoman untuk orang beriman. Sekalipun ada ayat hudan linnas, petunjuk bagi manusia, tapi lebih banyak manfaatnya untuk orang beriman. Kalau ya ayyuhan nabi ada berapa? Ya ayyuhan nabi ada berapa? Ada 13. Ya, ada 13. Ada lagi ya ayyuhar rasul. Ada enggak ya ayyuhar rasul? Ada, tapi jumlahnya cuma 2. Yang paling gampang nih, pasti tahu semua. Ya ayyuhal kafirun berapa? Ya satu itu aja, ada di surat Al-Kafirun. Sama dengan ya ayyuhalladzina kafaru, kebalikan dari ya ayyuhalladzina amanu. Jumlahnya hanya 1 saja. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ini sebenarnya panggilan kasih sayang Allah. Ya, panggilan kasih sayang Allah. Kenapa disimpulkan demikian? Mari kita dengar pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat ahli Al-Quran, qori'nya Nabi, karena beliau pernah dipanggil membaca Al-Quran di hadapan Nabi. Dengan segala kerendahan hati, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Al-Quran itu turun kepada Anda? Kenapa saya yang bacanya? Bukan untuk menolak perintah Nabi ya, tapi untuk menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu mulia, sehingga yang tepat membacanya itu adalah Nabi. Tapi apa kata Nabi? Saya ingin mendengar dari orang lain. Dan Abdullah bin Mas'ud terpilih untuk membaca di hadapan Nabi. Apa kata beliau tentang ya ayyuhalladzina amanu? Beliau dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Baihaqi mengatakan begini. Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bi aw syarrun tunha anhu. Kalau Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maka pasang pendengaran Anda baik-baik, fokuskan pendengaran Anda, karena setelah itu ada kebaikan yang Anda diperintahkan atau ada keburukan yang Anda dilarang. Jadi selalu setelah ya ayyuhalladzina amanu itu 2 kemungkinan. Kemungkinan perintah atau kemungkinan larangan. Perintah Allah perintahkan supaya dapat kebaikan. Larangan Allah larang
supaya terhindar dari keburukan. Berarti kasih sayang atau tidak? Ya ayyuhallazina amanu, kasih sayang Allah. Karena Allah ingin dengan panggilan itu seorang mukmin mendapat manfaat. Apakah kebaikan yang dia akan laksanakan perintah itu, ataukah dia menghindari keburukan berupa larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya ayyuhallazina amanu. Karena itu kalau Bapak Ibu para asatidz wal ustazat baca Al-Quran, kok ada ya ayyuhallazina amanu, pelan-pelan sampai situ. Apa ini? Setelah ya ayyuhallazina amanu apa? Dari 89 ya ayyuhallazina amanu. Contoh tadi sholawat ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh bersolawat, disuruh bersalam ke atas Nabi. Berarti kalau ini berupa perintah, berarti mengandung kebaikan. Maka berbahagialah orang yang bersolawat. Kata seorang ulama, seandainya bersolawat itu punya aroma harum, ya, punya aroma harum, maka itulah yang paling harum. Nah, jadi ini ya ayyuhalladzina amanu. Ada satu kaidah tafsir terkait ya ayyuhalladzina amanu. Apabila Allah memanggil seseorang dengan identitas keimanan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian orang beriman yang dipanggil itu mengerjakan perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu, atau menghindari larangan setelah ya ayyuhalladzina amanu, maka itu akan meningkatkan keimanannya. Berarti dalam konteks ayat puasa, orang yang berpuasa, orang mukmin yang berpuasa akan mendatangkan peningkatan iman. Kebalikannya, orang Islam, orang beriman kepada Allah tapi tidak mau puasa, mengabaikan puasa, akan mengurangi imannya. Karena sifat iman itu kan yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ilmu dan ketaatan. Berkurang dengan apa? Dengan kejahilan, kebodohan, dan kemaksiatan. Jadi kalau kita berpuasa itu kan ketaatan. Ketaatan itu meningkatkan iman. Sedangkan mengabaikan puasa, tidak mau puasa, itu kemaksiatan. Kemaksiatan akan mengurangi keimanan, bahkan mungkin melemahkan keimanan, atau bahkan lama-kelamaan meniadakan iman. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira Bapak Ibu selama 7 hari atau 8 hari puasa pernah lihat orang nggak puasa? Yang tanpa uzur syar'i maksudnya. Kalau uzur syar'i kan wajar ya, misalnya yang ibu-ibu haid atau nifas ya, atau sakit atau musafir, itu memang Allah sudah gariskan untuk itu. Tapi dia sehat, tidak apa-apa, muslim, tapi tidak puasa. Pernah lihat? Tetangganya atau temannya? Ada di sini atau tidak ada? Nah, insya Allah tidak ada di sini ya. Artinya apa? Jangan sampai tinggalkan puasa. Puasa itu meningkatkan iman. Sebaliknya, mengabaikan puasa menurunkan, mengurangi, melemahkan iman. Nah, ini yang pertama. Jelas ya, ya ayyuhallazina amanu ya. Ada berapa tadi ya ayyuhallazina amanu? 89. Sekarang kita beralih ke bahasan kedua. Kutiba alaikumus syiyam. Menurut Al-Farra, seorang ahli tafsir, semua kata kutiba di dalam Al-Quran bermakna furido. Apa artinya furido? Diwajibkan, difardukan. Furido wa uthbita, diwajibkan, ditetapkan. Ini
tertulis dalam kitabnya Ma'anil Quran. Ini kaidah. Di semua kata kutiba dalam Al-Quran artinya apa? Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Yang punya firman, yang punya kalam, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siyam. As-siyam ini bentuk jamak dari saum. Baik saum maupun siam itu ada kedua-duanya dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 14. Terdiri dari 13 kata siam, satu saja kata saum. Semua kata siam maupun saum berarti ibadah, kecuali satu-satunya yang tidak berarti ibadah seperti yang kita laksanakan hari ini dan seterusnya, hanya kata saum dalam surat Maryam ayat 26. Pengertian saum dalam surat Maryam ayat 26 itu menahan diri dari bicara. Ada enggak ustazah yang menahan diri dari bicara? Pokoknya saya diam aja. Dulu ada artis Miss No Comment ya. Berarti dia saum. Karena dia perempuan, dia so'imah ya. Kalau laki kan so'im, kalau perempuan so'imah ya. Meskipun so'imah belum tentu puasa kalau dalam keadaan berhalangan. Nah, di dalam surat Maryam yang tertulis di situ kata saum. Saum itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya siam. Ya, ada singular, ada plural. Pluralnya itu asyam, singularnya itu saum. Dan berasal dari kata kerja apa itu? Soma yasu. Artinya al-imsak, amsaka yumsiku. Ya, menahan diri dari sesuatu. Di semua kata siam yang berjumlah 13 itu bermakna ibadah puasa yang kita laksanakan ini. Sedangkan kata saum satu-satunya dalam surat Maryam ayat 26 itu bermakna saum dalam pengertian bahasa, yaitu al-imsak anisyai. Dalam konteks ini Bunda Maryam menahan diri dari bicara. Siapa yang bisa baca ayatnya? Ayat 26 bagian akhir saja. Faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Katakanlah wahai Bunda Maryam, wahai Maryam maksudnya, aku bernazar untuk Tuhanku yang Maha Rahman, untuk saum, untuk puasa. Tapi apa makna puasanya? Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Berarti Bunda Maryam dalam konteks ayat itu apa? Menahan diri dari bicara. Kira-kira kenapa nggak mau bicara? Dituduh khawatir nanti tertekan secara psikologis, ya. Tertekan secara psikologis karena kenapa? Beliau melahirkan tidak seperti umumnya wanita pada saat itu. Bisa hamil, gak ada suami, punya anak, belum ada suami. Kan orang nanti tanya macam-macam, ini kamu kemarin ibadah di mihrab, sudah mewakafkan diri untuk ibadah, masa hamil? Siapa yang menghamilimu? Nah, karena mereka nggak tahu, bisa jadi akan bertanya yang macam-macam. Sehingga untuk meringankan kondisi psikologis Bunda Maryam, Allah perintahkan beliau saum. Tapi saum bukan dalam konteks ibadah, saum dalam konteks bahasa, menahan diri dari sesuatu, dalam hal ini berbicara. Jadi beliau hanya memberi isyarat ketika ditanya. Dia menunjuk kepada bayi itu, kemudian bayi itu bicara. Ini salah satu dari 3 bayi yang diceritakan dalam hadis yang bisa langsung bicara setelah lahir. Saya pastikan ustaz-ustazah nggak bisa bicara waktu baru lahir.
mungkin nangis. Ya, apa kata Isa kecil ketika ditunjuk oleh bundanya? Ya, beliau mengatakan, Inni Abdullah, ataniyal kitab, wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah, bukan anak Allah. Ya, jadi Al-Quran itu paling keras mengkritik konsep anak Tuhan. Ya, mana ada kitab suci lain yang berani mengkritik konsep anak Tuhan? Ya, jadi dengan penjelasan dari bayi kecil Isa yang sudah langsung bisa bicara, jelas bahwa Nabi Isa bukan anak Allah, Abdullah. Aku diberikan kitab yaitu Injil dan aku dijadikan Nabi. Jadi ada dua Nabi yang sejak kecil sudah Nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi siapa putranya Nabi Zakaria? Yahya. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, jadi itu siam atau saum. Ada saum dalam pengertian bahasa, yaitu menahan diri dari sesuatu. Ada saum dalam pengertian ibadah, yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal lain yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah. Karena ada yang puasa dengan niat ingin langsing, ada yang puasa dengan niat ingin apa lagi, uangnya belum cair sehingga berpuasa dan seterusnya. Ya. Jadi semua ibadah harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kapan syariat siam ini pertama kali disyariatkan? Siapa yang tahu? Apakah di Mekah sudah ada puasa Ramadan? Belum. Apakah di Madinah sudah ada puasa Ramadan? Ya, kalau enggak Mekah pasti Madinah kan, karena Nabi enggak kemana lagi. Nabi enggak pernah ke Batu, enggak pernah ke Malang. Jadi sudah pasti diturunkan di Madinah. Kapan? Tahun kedua Hijrah. Ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan sebelum Ramadan. Sehingga ketika Nabi memasuki bulan Ramadan, beliau kemudian memulai puasa Ramadan. Kalau Nabi hidup setelah hijrah itu hanya 10 tahun, berarti berapa kali Nabi puasa Ramadan? Tadi kan turun di tahun kedua hijrah. 10 tahun masa kehidupan Nabi di Madinah. Tahun pertama tidak ada puasa Ramadan. Berarti berapa kali Nabi puasa Ramadan? 10 atau 9? 10 kurang 1, ya kan? Tahun pertama nggak ada, berarti 9 kali. Kalau ustaz-ustazah berapa kali mengalami Ramadan? Nah, sesuai usianya ya. Kalau yang usianya di atas 50 itu sudah 20-an Ramadan sejak balik kan. Kalau sebelum balik kan masih latihan-latihan dulu puasanya. Jadi kalau sudah balik sudah wajib puasa. Ya, tergantung umurnya. Saya tidak tahu siapa yang paling banyak mengalami Ramadan di sini. Yang pasti bukan saya. Umi Hadijah. Baik. Jadi Ramadan, puasa Ramadan disyariatkan tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Berarti Nabi hanya mengalami 9 kali Ramadan. Apakah belum ada puasa sebelum Ramadan? Ada. Namanya puasa Asyura.
puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Asyura itu berasal dari kata asyara, ya. Asyara itu berapa? 10. Hari ke-10-nya puasa Asyura. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, awal-awal Nabi berada di Madinah itu melihat orang Yahudi puasa. Nabi tanya mereka, "Mahadza? Puasa apa ini kalian, wahai orang-orang Yahudi?" Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun sholihun." Ini adalah hari baik. Inilah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagai tanda syukur, Musa berpuasa, dan kami orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa. Maka Nabi kemudian mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa dari kalian. Sehingga Nabi puasa Asyura, meskipun beliau sudah pernah puasa Asyura di Mekah, beliau puasa lagi di Madinah. Bahkan di Madinah diwajibkan kepada para sahabat. Jadi yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan, puasa apa? Asyura. Setelah Nabi menerima perintah wajib puasa Ramadan, maka Nabi bersabda tentang puasa Asyura, "Man syaa shaumahu wa man syaa tarakahu." Yang mau puasa Asyura silakan, yang mau meninggalkan juga silakan. Kenapa? Karena sudah ada puasa wajib penggantinya, yaitu puasa Ramadan. Jelas? Oke, kita beralih ke bagian ketiga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Menurut ahli tafsir, orang sebelum kalian itu maksudnya ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani. Berarti puasa ini sama dengan puasa terdahulu sudah diwajibkan. Ini memberi kesan bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah baru. Ya, ibadah ini sudah pernah Allah wajibkan kepada umat terdahulu, yaitu ahlul kitab. Tapi menurut para ulama, kesamaannya terletak pada kewajibannya, bukan pada kaifiyat, bukan pada tata cara. Walaupun secara umum puasa yang dilaksanakan Yahudi juga menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, tapi ada rentang waktu yang berbeda. Karena Nabi bersabda begini dalam hadis riwayat Muslim, inna fasla siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Sesungguhnya yang membedakan puasa kami kaum muslimin dengan puasa orang-orang Yahudi Nasrani atau ahlul kitab, makan sahur. Jadi makan sahur itu pembeda. Bapak Ibu makan sahur enggak tadi? Dengan apa? Dengan ayam geprek. Ya, sahur itu berkah. Ya, karena ini menjadi pembeda. Orang-orang Yahudi Nasrani kalau puasa tanpa sahur dulu. Berarti sejak mereka tidur itu sudah mulai puasa. Dan itu juga berlaku pada kaum muslimin di awal-awal syariat puasa. Kalau sudah tidur, kalau sudah selesai isya, sudah mulai puasa. Enggak boleh lagi makan, enggak boleh lagi minum. Ya, belum ada syariat sahur waktu itu. Tapi kemudian Allah turunkan ayat ke-187. Nanti pembahasannya di ayat terakhir. Jadi apa beda puasa kita dengan puasa ahlul kitab? Makan sahur. Apa sunnah sahur? Mengakhirkan. Ya, mengakhirkan.
Dan sahur itu sesuatu yang berkah. Tasahharu kata Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan taat kepada Allah, keberkahan taat kepada Nabi, keberkahan bisa hadir di masjid untuk sholat subuh karena waktunya dekat, ya. Keberkahan bahwa kita sedang berada di waktu yang sangat mustajab dan waktu terbaik untuk istighfar. Karena itu di waktu sahur itu jangan hanya makan sahur, kemudian nonton berbagai acara televisi, selingi dengan doa dan istighfar. Walaupun mungkin 5-10 menit ada doa, ada istighfar. Karena saat sahur itu Allah turun ke langit dunia. Mana ini hambaku yang berdoa, akan kukabulkan. Mana nih hambaku yang meminta, akan kuberikan. Mana nih hambaku yang mohon ampun, akan kuampuni. Jadi kalau hanya sahur saja belum termasuk kesempurnaan keberkahan. Ya, makan sahurnya tetap berkah. Keberkahan duniawinya adalah Anda lebih kuat berpuasa dibanding tidak sahur. Karena itu puasa itu bukan soal kuat atau tidak kuat. Oh, saya kuat puasa walaupun tidak sahur. Bukan berarti dia yang terbaik puasanya karena tanpa sahur. Yang terbaik puasa itu kalau semakin dekat dengan cara Nabi berpuasa. Nabi sahur atau tidak? Sahur. Bahkan sampai beliau mengatakan, wala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Jangan kalian tinggalkan sahur itu walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Berarti sahur yang berkah itu tidak harus satu porsi makanan. Minum air putih sudah termasuk sahur. Atau makan pisang 2 sudah kenyang. Maksudnya sudah sahur, ya, sudah dikatakan sahur. Kan boleh kan makan pisang untuk sahur? Masa nggak boleh? Asal tidak digoreng. Asal tidak digoreng, dikukus, ya. Apa lagi yang boleh? Roti mungkin, atau minum teh mungkin, atau kurma. Nabi sahur dengan kurma, ya. Jadi boleh dengan kurma. Pokoknya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak benar pernyataan saya kuat puasa walaupun tidak sahur. Itu alasan supaya nggak bangun aja, supaya lebih panjang tidurnya. Ya. Apalagi tidak sampai bangun subuh, hilanglah berkahnya. Berkah paling utama dari sahur itu kenapa disunahkan dihadirkan? Sholat subuh berjamaah di masjid. Itu berkah yang paling utama. Ya, bagi laki-laki dan boleh perempuan. Boleh perempuan dan wajib bagi-laki menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, menurut mazhab Hambali. Kalau mazhab yang lain jumhurul ulama sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, asatidz wal ustazat yang dirahmati Allah, itu salah satu pembeda. Pembeda lainnya apa? Saat berbuka. Orang-orang Yahudi kalau berbuka menurut Nabi inda istiwaqin nujum, ketika bintang sudah muncul. Saya tanya, kalau matahari sudah terbenam, apa langsung kelihatan bintang? Nah, masih nunggu kira-kira sampai Isya baru mereka berbuka. Sementara kita ada anjuran menyegerakan berbuka, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan kata Nabi apabila mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Tapi kalau berbuka ini sudah sangat disiplin. Nah, disiplin nomor wahid. Nggak perlu disuruh-suruh gitu. Bahkan kebanyakan azan di sekitar kita ini sebelum waktunya sudah azan. Padahal Kementerian Agama sudah menyebarkan imsakiyah gitu. Saya lihat di Mojorejo, karena saya tinggal di Mojorejo,
selama itu 40. 35 sudah azan, kok jauh sekali. Bisa jadi mereka punya jam digital yang tidak diperbaiki sebelum memasuki Ramadan. Ya, jadi memang harus hati-hati. Kan emang tinggal 5 menit sudah membatalkan puasa. Siapa yang berdosa? Yang azan itu yang dosanya lebih besar gitu. Jadi muadzin itu harus tahu waktu. Kalau belakangan ini saya lihat di jadwal jam 5:37. Ya. Jadi miliki imsakiyah baik dari NU, Muhammadiyah ataupun Kemenak tidak jauh beda. Yang beda agak jauh waktu subuh karena memang Muhammadiyah punya kriteria minus 18 derajat. Sedangkan Kementerian Agama minus 20 derajat. Per 1 derajat itu 4 menit. Jadi beda 20 dengan 18 kan 2 menit ya. Sehingga 8 menit lebih mundur ya. Sholat subuhnya nggak ada masalah sudah. Yang jadi masalah muazin seringkali tidak lihat jadwal imsakiyah. Mungkin jamnya ada yang jam manual itu ya lihat wah ini sudah, padahal dulu mungkin agak dicepatkan. Jadi hati-hati sebagai muazin, lihatlah jadwal imsakiyah. Ya, karena bisa jadi berbeda antara jadwal imsakiyah yang baru dibuat dengan jadwal sholat abadi sepanjang tahun. Ya. Kan ada jadwal sholat sepanjang tahun, memang itu pas, tapi masih selisih sekian menit. Sehingga yang kita pakai yang hisab terbaru, hitungan terbaru dari para ahlinya. Nah, ahlinya sudah berkumpul, Kemenak, NU, Muhammadiyah, LDI sempat hadir waktu itu dan menyatukan jadwal. Ternyata selisihnya hanya 1 menit atau kurang dari 1 menit. Tapi kalau azan sampai selisih 5 menit itu ada banyak kemungkinan ya. Mungkin jam digitalnya sudah bunyi, mungkin juga dia salah melihat jadwal ya. Mungkin yang dia lihat jam manual yang sudah dipercepat sedikit atau diperlambat ya, dipercepat yang pasti ya, banyak pertimbangan saya kira. Jadi kita berbuka sudah oke, tinggal mengakhirkan sahur. Masih ada yang sahur setelah tarawih dengan harapan tidak perlu bangun. Sebenarnya bukan sahur. Sahur itu dilihat dari waktunya, itu namanya sahur, itu adalah 1/3 malam akhir. Kalau setelah tarawih itu berbuka ronde kedua. Jadi bukan sahur itu. Ya, apalagi tadi mengatakan saya buat puasa walaupun tidak sahur, itu tidak benar. Jadi ini diantara dua pembeda antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Mereka tidak mendahului puasanya dengan sahur dan mereka berbuka agak malam, ya, agak malam, yaitu setelah Isya. Jadi puasa kita ini sudah disempurnakan dari syariat terdahulu, tapi masih banyak yang tidak mau puasa. Kemudian yang terakhir atau yang keempat dari bahasan ayat pertama, la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat struktur ayat ini, puasa ada di antara iman dan takwa. Jadi orang beriman akan menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan ibadah puasa. Sarana yang mengantarkan orang mukmin menjadi bertakwa adalah puasa. Dan puasa memiliki hikmah terbesar, yaitu takwa. Apa itu takwa? Kenapa takwa yang jadi tujuan puasa? Nah, ini pertanyaan harus kita jawab. Secara umum, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu definisi takwa paling sederhana. Berarti orang setelah puasa disebut mencapai derajat takwa kalau lebih banyak lagi perintah-perintah Allah yang mampu dia laksanakan.
Atau sebaliknya, kalau lebih banyak lagi larangan-larangan Allah yang mampu dia tinggal. Mungkin kemarin-kemarin dia sholatnya masih bolong-bolong. Setelah puasa, sholatnya tidak ada yang bolong lagi, sholat wajib. Itu berarti meningkat ketaatannya, meningkat perintah yang dia lakukan. Mungkin kemarin suka menggunjing orang lain, setelah puasa berkuranglah untuk tidak menyebut sama sekali tidak ada, gitu ya. Berkuranglah minimal. Jadi lebih banyak lagi perintah yang dilaksanakan dan lebih banyak lagi larangan yang dihindari. Ada salah satu definisi takwa yang dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, sama dengan ya ayyuhallazina amanu tadi, juga Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan begini tentang takwa, definisi takwa. Ayyuta Allah wa la yu'sa. Takwa itu adalah mentaati Allah, tidak memaksiatinya. Karena lawan dari ketaatan itu adalah kemaksiatan. Yang kedua, ay yuzkar wa la yunsa. Mengingat Allah, tidak melupakan. Yang ketiga, ayyushkar wa la yukfar. Mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengkufuri. Berarti menurut Abdullah bin Mas'ud 3 ciri khas takwa itu: taat, zikir atau mengingat Allah, syukur, dan tidak melakukan kebalikannya. Apa kebalikan dari taat? Kebalikan dari taat tadi apa? Maksiat, ya. Kebalikan dari zikir, mengingat Allah, melupakan Allah. Kebalikan dari mensyukuri Allah, mengkufuri. Berarti takwa itu antara 3 itu: taat, zikir, syukur. Ya, nah ini. Karena kalau orang lupa Allah, Allah akan lupakan dia terhadap dirinya sekalipun. Ya. Di dalam surat Al-Hasyr itu kan ada ayat, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan jadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat dia lupa pada dirinya. Nah, itu pertanyaan pertama, ya, apa takwa? Sekarang pertanyaan kedua, kenapa takwa yang jadi tujuan ibadah puasa? Karena kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan takwa. Kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia, ya. Kalau kemuliaan di sisi manusia bisa dengan harta. Orang kalau kita punya harta, mungkin dia mendekati kita dan seterusnya. Kalau kita nggak punya harta, mungkin kita dijauhi. Jadi harta bisa memuliakan seseorang di sisi manusia. Demikian juga jabatan. Mungkin kalau kita pejabat, banyak orang yang mendekati, banyak orang memuliakan. Tapi tidak untuk tolak ukur Allah. Kemuliaan di sisi Allah tidak bisa diraih dengan harta, tidak bisa diraih dengan jabatan, dengan popularitas, dengan paling banyak pengikut dan seterusnya. Tapi satu-satunya tolak ukur kemuliaan di sisi Allah hanyalah takwa. Apa ayatnya itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kaya miskin punya peluang. Yang tidak menjabat maupun yang menjabat punya peluang. Yang nggak punya subscriber maupun yang punya subscriber berpeluang. Ya, jadi takwa menjadi tolok ukur kemuliaan di sisi Allah. Nah, saya ingin agak sedikit memberikan contoh dalam surat Al-Fajr. Ya, Bapak Ibu hafal surat Al-Fajr? Ya, kurang lebih berapa ayat? 30 lah, ya, 30 ayat. Dalam ayat ke-15 itu ada bunyinya begini: Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu
ada manusia ketika diuji oleh Tuhannya, dibanyakkan rezekinya, diberi nikmat yang berlimpah, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Jadi dia anggap kekayaannya yang banyak itu sebagai kemuliaan dari Allah. Kebalikannya pada ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu, lanjut, fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi. Ada manusia ketika diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan, dibatasi rezekinya, kerja dari pagi sampai malam tidak kaya-kaya, disempitkan rezekinya, dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Yang satu dengan kekayaannya menganggap Allah memuliakannya, yang satu karena kemiskinannya dia menganggap Allah menghinakannya. Apa jawaban ayat berikutnya? Kalla, tidak demikian. Bahwa kaya tidak identik dengan mulia di sisi Allah, pun juga miskin tidak identik dengan kehinaan. Justru banyak orang miskin itu yang mulia di sisi Allah, walaupun dia tidak punya harta yang melimpah. Dan sebaliknya, ada kedudukan orang kaya yang tidak mulia di sisi Allah, karena harta yang dia terima dari Allah itu tidak digunakan untuk ketaatannya kepada Allah. Berarti apa tolak ukur yang telah ditetapkan Allah untuk menjadi mulia di sisinya? Takwa. Salah satu sarana yang mengantarkan kita adalah puasa. Jelas? Selesailah ayat pertama. Ayat pertama sudah setengah jam. Oke. Tapi sebelum saya lanjut ayat kedua, mungkin ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan ayat pertama. Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan. Sambil saya minta tolong untuk didokumentasikan. Kita lanjut ayat kedua ya. Ayat keberapa berarti kalau ayat kedua? 180. Ayyaman ma'dudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita akan bahas ini menjadi 5 bahasa. Yang pertama adalah kalimat pendek ayyam ma'dudah, beberapa hari yang telah ditentukan. Tadi kan hanya diwajibkan puasa kan? Kapan puasanya kan belum ada, ya kan? Nah, dijelaskanlah di ayat berikutnya beberapa hari yang telah ditentukan, antara 29 atau 30 hari. Karena umur bulan dalam tahun-tahun Islam atau tahun Komariah itu hanya antara 29 atau 30. Berdasarkan sabda Nabi, beliau mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ya, bulan itu bisa 30, bisa 30, bisa 29. Tapi tidak tetap. Sebagaimana bulan Masehi, kalau Februari pasti 28 atau 29. Bulan April biasa berapa Masehi? Ya, 30 atau 31? 30 ya. Nah, kemarin Maret 31 kan biasanya tetap. Tapi kalau bulan Komariah mungkin 29, mungkin 30, tidak tetap. Ya, jadi ayyam ma'dudah itu antara 29 atau 30. Jadi puasa itu enggak lama. Puasa itu hanya 1 bulan. Bahkan dalam 1 bulan itu hanya dari subuh sampai maghrib. Malam enggak puasa. Tapi kenapa banyak yang tidak puasa? Tidak berbulan-bulan, tidak sampai setahun, tidak sampai setengah tahun. Nah, jadi menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,
dalam tafsirnya Aisyah Tafsir di Kalamil Aliyul Kabir, beliau mengatakan penyebutan ayyam ma'dudah untuk memberi kesan bahwa puasa yang diwajibkan itu tidak lama, hanya 1 bulan. Dari setahun yang kita miliki berupa waktu 12 bulan yang ada, hanya 1 bulan yang puasa. Jadi tidak lama, Allah tidak memberatkan. Yang kedua, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di samping bahwa puasa itu tidak lama, ada keringanan berikutnya yang Allah sebutkan. Yang sakit, yang bepergian boleh berbuka, tapi supaya dia dapat kebaikan dari puasa, disuruhlah dia mengganti di hari lain. Fa'iddatun min ayyamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan anggap mengganti membayar hutang puasa itu beban. Itu justru rahmat Allah supaya kita menyempurnakan puasa itu. Kemarin masih punya hutang atau sudah terbayar? Sudah terbayar. Yang jawab sedikit ya, berarti masih banyak hutang. Ya insya Allah kalau guru-guru Al-Irsyad sudah lunas hutangnya. Maksudnya hutang puasa ya, bukan hutang di koperasi. Jadi penggantian hari puasa di luar bulan Ramadan kasih sayang Allah. Kenapa di situ disebut marid tapi tidak disebut musafir? Kan mestinya disebut faman kana minkum maridun aw musafirun, sama-sama ismul fa'il. Ya, yang guru bahasa Arab pasti tahu kan ismul fa'il. Tapi Allah menggunakan kata ala safar. Ya, ala safar. Menurut penjelasan ulama, penggunaan kata marid ini untuk menghindari yang sakitnya hanya ringan, itu tetaplah berpuasa. Panu, kadas, batu-batu dikit, pusing-pusing dikit, ya tetap puasa. Lantas sakit yang bagaimana? Sakit yang kalau puasa itu memperlambat kesembuhan atau memperparah sakit, itulah yang dibolehkan berbuka. Tapi nanti wajib mengganti di hari lain. Bagaimana kalau yang bersangkutan puasa, hukum puasanya makruh? Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, ya kan? Nah, itu makruh. Sudah tahu sakit yang memperparah sakit kok masih puasa? Oh saya nggak enak nanti harus ganti. Ya memang ketentuan Allah harus ganti supaya dapat keutamaan puasa. Kalau saya nggak enak nanti teman saya makan saya puasa. Nah ini kalau sudah gitu akhirnya memaksakan diri puasa. Kemudian kalau sakitnya itu kemudian dia berpuasa mendatangkan kematian, maka hukum puasanya haram. Ya, haram berarti nggak boleh. Orang mau mati kok puasa. Allah itu sudah memberikan keringanan. Syariat Islam itu menandakan syariat yang ringan, tapi jangan diremehkan. Ya. Kemudian musafir, kenapa tidak menggunakan kata musafir? Karena orang yang singgah di suatu tempat masih disebut musafir, ya kan? Misalnya Bapak Ibu ini bepergian mau ke Aceh, singgah di Jakarta dulu 2-3 hari, tetap disebut musafir atau enggak disebut musafir? Tetap disebut musafir. Nah karena itu ayatnya tidak menggunakan kata musafir. Ayatnya menggunakan ala safar, berarti selama sedang perjalanan. Kalau sedang singgah tetap puasa, karena nggak ada kesulitan kalau sedang singgah, ya. Tapi kalau sedang perjalanan kemungkinan ada hal-hal yang berat. Tapi bolehkah musafir itu berpuasa? Kalau tidak membuat
dia lemas maka boleh, artinya perjalanannya ringan, naik pesawat, dijemput, ya, tidak ada mengantar anggota gitu ya, dia ringan-ringan saja, maka lebih utama puasa. Pernah pada masa Nabi seseorang dikerumuni oleh sahabat, kemudian ditanyalah oleh Nabi, kenapa ini sahabat yang kalian kerumuni ini kenapa? Dia pingsan wahai Rasulullah. Kenapa dia pingsan? Tadi dia puasa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, laisa minal bir as-saum fis safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Tapi dalam konteks sampai pingsan begitu, ya, berarti kan perjalanannya berat, ada kesulitan-kesulitan. Kalau dari sini Gabungan Saleh naik pesawat menuju Jakarta, kemudian nanti di Jakarta dijemput saudaranya naik Alphard, ya. Kemudian sampai di rumah, ya tetap puasa lah, ringan-ringan saja, ringan-ringan saja. Jadi kalau sampai mendatangkan pingsan seperti sahabat tadi, maka berarti perjalanannya berat. Dalam hadis lain, Nabi pernah melakukan suatu perjalanan dengan rombongan sahabat. Sahabat kemudian merasa sangat kelelahan. Nabi masih fit sebenarnya. Kemudian Nabi diberitahu banyak sahabat yang sudah tidak kuat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah minta segelas air, beliau angkat tinggi-tinggi. Kemudian beliau minum. Yang lain ikut minum. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ternyata diberitahu bahwa masih ada yang melanjutkan puasa. Apa kata Nabi? Ulaikal usor, ulaikal usor, ulaikal usor. Mereka yang masih melanjutkan puasa itu pembangkang. Sudah tahu perjalanan berat, masih memaksakan diri puasa, dan Nabi sudah mencontohkan untuk berbuka. Karena itu puasa yang paling baik itu contoh Nabi, bukan saya paling kuat puasa, bukan. Ya. Yang paling dekat puasanya dengan Nabi itu yang paling baik. Ya. Tapi pernah juga ada suatu perjalanan, ya, ada yang masih lanjutkan puasa, ada yang sudah berbuka. Dan yang berbuka tidak mengejek yang masih berpuasa, yang berpuasa pun tidak mengejek yang sudah berbuka. Jadi kalau kita pahami sejumlah hadis itu kan lihat keadaannya. Kalau terlalu berat, jangan paksakan diri untuk puasa. Ambillah rukhsah. Allah itu senang rukhsahnya. Rukhsah itu apa? Keringanannya diambil. Allah tambah senang daripada memaksakan diri padahal tidak kuat. Tapi ingat, dalam keadaan sakit dan bepergian. Kenapa disuruh ganti? Karena Allah masih sayang dengan kita, ingin menyempurnakan balasan pahalanya. Sehingga ibu-ibu kalau ada halangan tidak puasa, jangan merasa terbebani dengan mengganti. Menggantinya kan ringan. Satu, waktunya panjang. Dua, tidak harus berurutan. Ya. Tiga, boleh di detik-detik terakhir di bulan Sabar, maksudnya boleh. Bahkan Ibunda Aisyah seringkali mengkodok puasanya karena haid itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kesibukan beliau dengan Rasulullah, intensitas beliau mendampingi Rasulullah, sehingga baru bisa mengganti puasanya di bulan Sya'ban. Jadi mengganti puasa itu juga anugerah, supaya kita berpandangan seperti ini, supaya kita ringan mengganti puasa. Karena banyak orang yang abai untuk mengganti puasanya. Pokoknya saya sudah puasa kemarin, ya sudah. Ya, itu pun masih untung saya mau puasa. Itu ngomongnya. Jadi seharusnya tidak begitulah. Saya utang berapa, saya akan bayar. Mungkin 1 Syawal. Maksudnya 1 di bulan Syawal, bukan 1 Syawal, karena nggak boleh puasa 1 Syawal. 1 di bulan Syawal, nanti lagi bulan Zulhijjah, nanti lagi bulan ini, dan seterusnya. Tidak harus berurutan.
keringanan yang kedua. Setelah tadi keringanan pertama apa? Waktu puasa tidak lama. Datang keringanan berikutnya, yang sakit, yang bepergian boleh nggak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari lain. Keringanan ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sama sekali tidak kuat, puasa, maka cuman bayar fidyah. Maksudnya tidak kuat di sini, nggak kuat puasa Ramadan, nggak kuat juga mengganti di luar Ramadan. Siapa mereka? Orang-orang sepuh, orang yang sudah tua renta. Siapa lagi? Orang yang sakitnya menahun, nggak kunjung sembuh, sudah diobati kemana-mana, masih juga sakit. Dan kalau berpuasa membahayakan dirinya. Maka orang seperti ini tetap disayang oleh Allah walaupun secara fisik gak bisa puasa. Dengan cara apa? Bayar tebusan. Fidyah itu artinya tebusan. Apa tebusannya? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Bagaimana memberi makan orang miskin? Setiap 1 hari tidak puasa, 1 orang miskin. Berapa besarannya? 1 mud. 1 mud itu berapa? Apakah di mud kemudian dikasih gitu? Sedikit sekali kalau gitu. 1 mud itu 1/4 sok. Ya. Kalau kita bayar zakat fitrah di akhir Ramadan itu berapa besarannya? 1 sok kan? 1 sok itu antara 2,5 sampai 3 kg. Anggap saja kita genapkan 3 kg. Berarti 1/4 sok atau 1 mud tadi berapa? Kalau 1 sok 3 kg, 750 gram atau 3/4 kg atau 7,5 ons. Kalau harga beras sekarang 40-an ribu ke atas, bukan ya, minyak goreng ya. Yang berapa beras berapa? 12.000 ya. 12.000 berarti 3/4 kilogram berapa? Berapa ribu? 9.000, fidyah 9.000. Makanya ada ayat berikutnya, faman tatawwa khairan fahuwa khairan. Yang mau melebihkan dari sekedar 9.000 tadi, dari sekedar 1 mud tadi, yang mau melebihkan dari sekedar 1 orang miskin per hari, mungkin dia mau per hari 5 orang miskin, mungkin 10 orang miskin, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik lagi baginya. Karena bisa jadi ada orang yang sudah tua renta, tapi hartanya masih banyak. Ada nggak? Usianya sudah sangat sepuh, tapi hartanya banyak. Tanahnya di mana-mana, karena dia mantan pebisnis misalnya. Ya kan? Hartanya masih banyak. Nah, dia nggak bisa puasa, nggak bisa mengganti di luar Ramadan. Ada nggak kebaikan yang bisa dia dapat lagi di bulan Ramadan mumpung ada Ramadan? Ada. Lebihkan jumlah fidyahnya. Oh, saya ingin nanti di akhir Ramadan mengundang 300 orang miskin. Setiap orang miskin saya kasih 10 kg ditambah amplop nilainya 100.000 misalnya sebagai THR. Ya monggo. Itu lebih baik untuk dirinya. Tapi karena hukum ini berlaku untuk semua, ada yang kaya, ada yang miskin, ada nilai minimal. Ya, nilai minimal tadi berapa? 1 mud ya, atau kalau disetarkan uang dengan harga beras 12.000 per kilo berarti sekitar 9.000. Tapi bayarnya harus beras atau makanan pokok, karena bahasanya ta'amu miskin. Tapi kalau kita bayar ke katakanlah lembaga amil zakat, nah lembaga amil zakat itu biasa menerima fidyah dengan uang untuk kemudahan. Nanti dia yang akan merupakan beras ketika diberi ke orang miskin. Ya, kalau seperti itu nggak apa-apa bayar dengan uang. Jadi kalau kita langsung memberi kepada orang miskin, sebaiknya dalam bentuk beras. Boleh juga makanan siap saji. Tapi kalau makanan siap saji ini kan nggak hanya berasnya. Ya mungkin ditambah sayurnya, mungkin ditambah lauknya, mungkin ditambah apa lagi, pisangnya, kerupuknya dan lain sebagainya. Ya, sehingga nilai 1 kali makan itu
Kan kalau 7,5 on kan hasilnya banyak kan kalau dimasak ya, 1,5 on diganti kekurangannya itu dengan lauk tadi, lauk dan sayur tadi. Apakah harus 3 kali makan? Minimalnya 1 kali makan. Ya, kalau mau 3 kali makan itu tadi masuk ayat siapa yang mau melebihkan maka itu lebih baik baginya, bukan nggak boleh. Minimalnya 1 kali makan. Kalau yang memberi 3 kali makan berarti dia telah melebihkan. Tapi jangan dikasih pas makan siang, nanti nggak puasa. Ya, harus lihat-lihat juga mau ngasih itu. Oh nanti aja ngasih menjelang berbuka biar jadi santapan berbuka dia. Dan yang menerima itu harus orang miskin. Kalau ditaruh di masjid sebagai fidyah, yang datang ke masjid itu ada orang kaya, ada orang miskin. Jangan-jangan fidyahnya dimakan orang kaya, nggak sah. Fidyahnya harus diterima oleh orang miskin. Kalau traktir biasa bisa orang miskin, bisa orang kaya, nggak ada masalah. Jadi kalau fidyah karena itu tuntunan agama harus orang miskin. Bagaimana? Ya harus tepat sasaran. Kalau ditaruh di tempat umum, jangan-jangan tempat umum itu tidak semuanya orang miskin. Sebagian yang datang ke situ bisa jadi orang kaya, makanya dia nggak boleh menerima fidyah. Kemudian ayat ini ditutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dulu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, awal disyariatkan puasa masih boleh memilih mau puasa atau mau bayar fidyah, sekalipun kuat puasa. Ini pentahapan pensyariatannya. Jadi awal-awal disyariatkan puasa itu belum langsung puasa semua, masih dibolehkan milih mau puasa atau mau bayar fidyah. Tapi tetap diedukasi, memilih puasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kalau seandainya itu diberlakukan sekarang, Bapak Ibu pilih bayar fidyah atau pilih puasa? Nah, pilih puasa dong, ya. Nanti bayar fidyah itu nilainya tidak lebih baik dari berpuasa. Tapi Allah tetap memberikan orang yang tidak mampu puasa itu kebaikan. Namun kebaikan yang Allah berikan sudah tentu tidak setara dengan yang berpuasa. Makanya Al-Quran mengatakan memilih puasa lebih baik jika kalian mengetahui. Berarti banyak syariat dari puasa ini yang tidak diketahui oleh seseorang sehingga dia mudah tidak puasa, atau mungkin awalnya puasa kemudian mudah mokel, ya, karena tidak tahu keistimewaan puasa. Disinilah pentingnya dakwah kita untuk orang yang masih seperti itu supaya dia mau puasa. Ada nggak kerabat kita yang nggak puasa? Nah, penting kita sampaikan. Ada nggak orang sekitar kita nggak puasa? Kita sampaikan. Karena kalau kita menunjukkan seseorang kebaikan kemudian dia melaksanakannya, pahala besar bagi yang menunjuknya. Jadi itu ayat yang kedua. Ayat berapa? 184. Ayat ketiga ini ada 10 bahasa, tapi waktunya tidak ada untuk pertanyaan nanti. Nah, kita buka pertanyaan dulu. Kalau nggak ada baru saya lanjutkan. Silakan kalau ada. Atau saya yang bertanya dengan pertanyaan yang sudah. Ya, silakan Ibu. Dalam menjalankan fidyah bagi orang yang sudah sepuh yang tidak lagi berpuasa, apa itu harus dijelaskan kepada orang yang diberi bahwa ini fidyahnya mbak ini yang sudah tidak berpuasa seperti itu, apa hanya dikasihkan saja? Boleh dijelaskan, boleh juga diberi biasa. Yang penting niat dari orangnya sudah ada di hatinya bahwa dia ingin bayar fidyah. Ya, jadi disampaikan ya nggak apa-apa, tidak disampaikan juga nggak apa-apa. Ya,
Gak peduli dia sakit atau musafir, gak peduli dia tua atau muda. Tapi pada rangkaian berikutnya ada keringanan-keringanan. Ya, secara umum puasa diwajibkan pada semua. Nah, ada pun yang tidak diwajibkan tadi karena ada uzur. Uzurnya uzur syar'i. Baik, ada yang lain? Ya, monggo. Yang pertama batasan miskin. Yang kedua, fidyah yang kita 30 hari itu apa boleh diberikan hanya ke satu orang? Ya. Jadi batasan miskin itu apa? Relatif ya. Bisa jadi ada suatu negeri yang sejahtera. Nah, itu beda dengan ukuran yang daerah yang betul-betul miskin. Tapi menurut Al-Quran, menurut para ulama, miskin itu disebut setelah fakir. Dalam ayat-ayat zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Tapi kalau dalam Al-Quran ketika hanya disebut miskin saja itu sudah bermakna fakir. Atau disebut fakir saja itu sudah bermakna miskin. Itu kaidah tafsir. Nah, bagaimana miskin? Miskin ini orang yang hanya mampu memenuhi 50% kebutuhannya. Itu disebut miskin. Jadi masih kurang separuh kebutuhannya. Kebutuhan layak maksudnya ya. Kebutuhan layak. Memang kita nggak bisa ukur secara akurat betul, ya, secara akurat betul berapa kamu pendapatanmu segini. Jadi dia malu mana, ya. Kita kira-kira saja, ya, lahiriannya seperti apa. Ya. Kalau fakir, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan layaknya sehari-hari hingga 50%, ya, hingga 50%. Berarti lebih sengsara daripada orang miskin. Karena Al-Quran menyebutkan fakir dulu baru miskin. Nah, jadi kalau ada orang setengah kebutuhannya tidak terpenuhi, itu masuk kategori miskin. Dalam ayat itu hanya disebut miskin, berarti maknanya juga fakir. Apalagi kurang dari 50% kebutuhan layak dia nggak bisa penuhi. Kalau orang miskin hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan layak. Tapi kalau orang fakir kurang dari itu, mungkin 25% dia bisa penuhi, mungkin hanya 20%, mungkin hanya 30%. Ya. Pokoknya kurang dari separuh kebutuhan layak. Maka itulah orang yang kita beri. Ya. Tapi untuk mengukurnya secara akurat memang perlu penelitian mahasiswa. Ya. Nah, di dunia pemerintahan itu ada istilah prasejahtera, sejahtera dan seterusnya. Ya, kita kira-kira mana yang tepat, disamaratakan yang mana gitu dengan miskin. Yang pasti mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya separuhnya, lebih dari separuhnya. Ya, kalau separuh masih bisa dipenuhi oleh orang miskin, tapi tidak bisa dipenuhi oleh orang fakir. Nah, kepada mereka lah itu diberikan fidyahnya. Ya, pada mereka diberikan fidyahnya berupa makanan. Ya, bisakah untuk hanya satu orang miskin? Bisa. Ya, karena bisa juga lebih dari satu orang miskin. Nah, tapi kalau di sekitar situ banyak orang miskin, sebaiknya tidak diberikan pada satu, karena khawatirnya nanti yang lainnya iri. Atau kalaupun kita ingin memberikan dia satu, ya jangan secara terang-terangan, khawatirnya yang lain lihat. Saya juga miskin kok gak dikasih, ya ada apa dengan saya gitu, nanti khawatir seperti itu. Itu bisa diatur secara sosial ya. Melihat yang penting dalam ajaran agama, memberi itu jangan sampai merendahkan yang menerima. Itu prinsip dalam memberi. Ya. Ada orang miskin, dia malu untuk meminta padahal dia butuh. Ada juga orang miskin, dia gak malu minta karena memang dia butuh. Makanya Al-Quran menyebut lisaili wal mahrum, baik yang meminta-minta maupun yang membutuhkan tapi tidak meminta-minta. Nah, kepada orang yang malu meminta ini umumnya dia jarang dapat, karena dia malu meminta padahal sebenarnya dia butuh. Nah, itu yang kita datangi. Nah, kita hargai dia dengan tidak merendahkan, bahwa kita bukan bermaksud
tapi malu minta. Nah itu yang perlu disasar dulu prioritas. Karena kalau orang yang tidak malu minta kan mungkin dia minta kesana kemari sudah banyak, ya. Nah, tapi orang yang malu minta kita nggak tahu, ya keadaannya nggak tahu. Nah itu yang bisa menjadi prioritas untuk diberikan. Kira-kira begitu. Allah Allah. Monggo. Tadi disampaikan bahwa puasa Ramadan itu sebagai pengganti dari puasa Asyura. Ya. Kita menjalankan boleh, meninggalkan pun boleh. Ya, Asyura. Ya. Kemudian bagaimana nilai dari ibadah Asyura, puasa Asyura tersebut? Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua berkaitan dengan sedekah. Misal kita memberikan bingkisan kepada orang lain, kita niatkan untuk seseorang yang sudah meninggal dunia. Itu pahalanya itu mutlak untuk yang meninggal dunia atau bagaimana? Iya. Yang pertama terkait dengan keutamaan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura ini dikatakan menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, itu keutamaannya. Sampai-sampai Nabi untuk menyelisih orang Yahudi yang puasa tanggal 10 Muharram, itu di akhir-akhir hayatnya beliau mengatakan, kalau begitu saya tahun depan akan puasa tanggal 9. Ya, sampai begitu Nabi. Tapi belum sampai tahun depan beliau wafat. Sehingga ulama berkesimpulan yang sunnah puasa Asyura itu yang paling tinggi 2 hari. Karena yang tanggal 10 Nabi sudah pernah berpuasa, yang tanggal 9 Nabi sudah berniat untuk puasa tapi tidak sampai umur. Nah, sehingga melaksanakan 2. Yang di bawahnya melaksanakan 1 saja. Ya, apakah tanggal 9-nya ataukah tanggal 10-nya. Nah, jadi itu untuk puasa Asyura. Tidak lagi diwajibkan. Dulu sempat diwajibkan oleh Nabi. Sampai-sampai sahabat itu mempuasakan anaknya. Jadi ketika anaknya nangis karena lapar, itu dikasih mainan edukatif ya. Sehingga mereka gembira dan tidak nangis lagi karena lapar, hingga bisa sampai maghrib, bisa sampai berbuka puasa. Jadi puasa Asyura ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sejak tanggal 1 Muharram itu sudah boleh puasa, ya, karena Nabi mengatakan dalam dalam salah satu hadis, afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya, siyam yaum Asyura, siyam al-Muharram, ya, siyam di bulan Muharram. Nah, Muharram itu kan gak hanya 10 Muharram. Jadi boleh. Cuman Nabi kalau puasa selain Ramadan yang full lebih banyak di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban paling banyak puasa. Nah ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kalau kita bersedekah atas nama ayah ibu kita misalnya, apakah beliau saja yang dapat pahala? Tidak. Ya, kita juga dapat pahala. Allah itu maha luas rahmatnya. Memang niat kita untuk beliau, ya. Jadi sebagai amal tambahan karena kita dikategorikan anak soleh masih memperhatikan ayah ibunya. Nah, amal itu bisa saja untuk ayah, tapi kebaikan yang kita lakukan itu juga berpahala. Ya, berapa pembagiannya Allah yang maha tahu. Ya, yang diniatkan untuk siapa itu dia berbuat, tapi yang utama itu orang tua, ya, maka itu dapat, yang melakukannya juga dapat. Presentasinya berapa? Allah maha luas rahmatnya, ya. Yang penting kita berbuat baik kepada orang tua kita, sekaligus kita melakukan kebaikan, ya. Tidak ada pembagian ketat atau pasti berapa persen untuk si yang meninggal dan berapa persen untuk yang melakukannya. Tidak ada pembagian saklek terhadap perbuatan
musafir niku apa ada kriteria tertentu bahwa dia berhak mendapat kandidat musafir atau jaraknya atau apa? Ya, safar yang membolehkan qashar, yang membolehkan qashar untuk sholat yang 4 rakaat, itulah yang boleh boleh untuk berbuka. Tapi tetap melihat kondisi safarnya. Kalau safarnya nyaman, lebih utama dia puasa. Ya, karena tadi ada firman Allah di akhir ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Itu dimaknai keumuman ayat. Memilih puasa lebih baik. Kalau tidak membahayakan, tidak menyulitkan dengan dia berpuasa di saat dia bepergian. Pokoknya dia sudah keluar dari gerbang kota, itu sudah termasuk melakukan perjalanan. Ya, maksud. Tapi kalau dekat-dekat aja masa nggak puasa ya. Misalnya pergi ke Matos, nggak puasa. Ya, jadi safar yang membolehkan mengqashar sholat. Ya. Ada lagi? Kita masih punya waktu 4 menit. Sudah ya? Berarti kita review dulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan apa? Panggilan kasih sayang Allah untuk menjadi perhatian kita. Sekaligus menjadi kaidah bahwa yang dipanggil untuk melakukan sesuatu hanyalah orang beriman. Yang tidak beriman tidak sah puasa kalau dia puasa, dan dia tidak diwajibkan untuk puasa. Jadi banyak warung-warung buka itu yang masuk ke warung itu orang Islam. Ya, ya ada musafir, ada bukan musafir. Ya begini ya, kalau yang menganggap dirinya bekerja berat, katakanlah tukang ya, baiknya adalah ikut sahur dulu. Ya, indahkan perintah Allah itu. Ikut sholat subuh, puasa dulu. Nanti kalau di tengah kerja memang sangat berat, ya sudah berbuka. Jangan dari pagi sudah ngopi. Sudah seperti nggak berdosa meninggalkan puasa. Ya, iya sudah ada keringanan. Kalau betul-betul nggak mampu nggak apa-apa, nanti ganti di hari lain. Ya, karena dia masih bisa mengganti. Kalau dia sudah tua sepuh nggak bisa ganti, baru bayar fidyah. Jadi para pekerja keras itu ikuti dulu sahur ya, niatkan puasa, ikut sholat subuh. Bismillah ya Allah, kuatkan saya bekerja mencari nafkah. Kalau saya nggak bekerja, anak istri saya nggak bisa makan ya Allah. Jalan terus sampai siang kok, aduh nggak kuat. Kalau saya puasa pekerjaan nggak selesai, ya sudah berbuka dan berazam mengganti di hari lain. Kalau itu dia menunjukkan kebenaran iman. Karena puasa itu ibadah untuk menunjukkan kebenaran iman seseorang. Dia mau sembunyi-sembunyi makan, Allah tahu. Ya, kalau manusia mungkin nggak tahu. Jadi pura-pura makan di lantai 3. Nanti setelah ketemu temannya, aduh saya lemas. Dia tidak menunjukkan kebenaran iman. Dia membohongi dirinya sendiri. Begitu pula para pekerja keras. Kalau dia indahkan Ramadan, insya Allah yang mudahkan pekerjaan. Barangkali tahun depan dia nggak dapat pekerjaan yang seberat itu, bisa jadi dia mungkin jadi mandor. Kalau mandor kan lebih berpeluang puasa karena nggak terlalu berat. Atau mungkin dia dapat pekerjaan lain yang tidak seberat tahun kemarin. Kalau dia betul-betul mengindahkan puasa, Allah akan mudahkan pekerjaan. Tapi mereka kadang-kadang belum tahu ya. Disinilah kita sampaikan. Ya, sehingga pagi warung ada yang buka, dia makan. Ya, padahal dia ngaku muslim. Nanti juga berhari raya, ya kan? Tapi hari raya yang dia rasakan tidak sama dengan orang yang berpuasa. Sama-sama hari raya, sama-sama beridul fitri,
Tapi yang berpuasa lebih menikmati hari raya itu secara spiritual daripada yang tidak puasa. Dia akan merasakan biasa saja. Ya, seperti halnya dia biasa memasuki Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Disinilah pentingnya terus kita memohon kepada Allah ya petunjuknya. Kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim dalam sholat kita. Kita minta tambahan petunjuk supaya kita lebih memahami Islam dan kita lebih baik lagi dalam menjalankan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu karena waktunya sudah menjelang zuhur. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu para asatidz wal ustadzah pimpinan cabang wanita Irsyad diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk terus menjalankan ketaatan di bulan Ramadan ini hingga akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.